arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, terimalah inti wahyu ini untuk seluruh kau ajarkan terhadap umatmu, sebab aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu jikalau Rasul itu tidak mau menerima inti wahyu ini. Apa inti wahyu yang diterima oleh Rasul? Yaitu la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai pada la ilaha illa ana, maka la ilaha illallah itu sudah tidak berlaku, termasuk la ilaha illahua tidak berlaku bagi ruhaniyah orang itu. Anta pun sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah ana, insun. Iki piye? Sebelum sampai pada ana, kita pengajarannya dari pengenalan Allah, nama, sifat, asmo, sifat, af'al, zat. Yang tadi disebutkan makrifat nama atau asma, makrifat sifat, makrifat af'al, makrifat zat. Apa? Zat, sifat, asma, af'al itu apa yang harus kita makrifatkan? 4 hal mulai asma, sifat, af'al, zat jadi satu, itu disebut hidup. Disebut hidup. Berkumpulnya 4 hal ini jadi satu, ahadiyah menjadi ahad, ya disebut hidup. Terus kita predeli satu persatu. Apa asma itu? Nama. Wujudnya di mana asma ini? Di huruf alif. Ya, asma. Nama Allah, nama. Cara kita nama manusia. Oke. Sifat letaknya pada diri kita itu mana? Sifat wujud adanya insan, berarti ya kita ini, berarti terletak pada wujud itu ini adalah sifat. Lah sifat manusia itu apa? La haula wala quwata. Mumpun diterusno ilallah ojo. Iki kita membahas meredeli masalah sifat. Sifatnya menungso la haula wala quwata, nggak punya daya upaya apapun, just kayak patung tadi lho Pak. Iki lho patung, jaluk duwe lah ketika iya. Nggak bisa. Estu. Lah kebalikan daripada sifat makhluk, wajib makhluk itu menjadi sifat wajib Allah itu apa? Makanya illa billah ikut diteruskan. Sifat hakikatnya Allah itu bagaimana? Maka kita urailah sifat 20 itu sebagai sifat wajibnya Allah. Ada sifat wujud sampai mutakaliman, sifat wajibnya Allah, yang di situ terbagi menjadi 4 kelompok: sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Udah, ini sifatnya Allah. Contoh wujud itu menjadi sifat nafsiyah wajibnya Allah. Lawannya wujud Adam. Adam sing dimaksud bukan Nabi Adam, bukan. Kalau Nabi Adam kita memakai hamyah ya, Adam. Tapi yang dimaksud Adam di sini memakai ain, artinya tidak wujud. Dan itu menjadi sifat wajibnya manusia. Menjadi sifat wajibnya manusia, sehingga kita mengenal, dikatakan makrifat sifat itu kita menetapkan sifat hakikatnya Allah pada Allah, sifat hakikatnya hamba terhadap hamba. Walaupun gerakan itu seperti muncul diri kita, jenengan dikatakan makrifat apa tadi? Af'al.
makrifat apa? Asma, sifat, sifat. Hatimu tidak merasa dirimu yang melakukan. Oke, itu adalah sifat. Sifat itu pada diri kita wujudnya manungso nih. Nek tadi nama, makrifat nama itu maksudnya adalah nama insan. Kalau kita kembalikan pada Allah, segala nama apapun ya, oputah nama makhluk bongso mati jari syariat, makhluk bongso bernyawa, iku jenengan ahadiahkan. Dadekno siji, itu nama Allah. Sehingga disindirlah kita di dalam Asmaul Husna, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, itu diringkes jadi satu, diuntal dengan nama Allah. Gitu. Artinya lesanmu mengatakan nama lampu, nama apapun, ahadiahkan. Maksudnya Allah. Ngaten tuh. Iku makrifat Allah, makrifat asma. Lanjut, yang ketiga adalah makrifat af'al. Segala bentuk gerakan apapun yang ada kaitannya dengan sifat irodah dan kudrot dan irodah, kekuatan, akhirnya menimbulkan satu gerakan, dikatakan makrifat af'al. Jenengan tidak menuduh geraknya bendera itu karena angin, bukan. Geraknya bendera itu ada yang menggerakkan. Siapa? Alladzi, ya, lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau bahasa proses, dialah zat yang maha suci yang melimputi di situ. Akhirnya af'alnya Allah dilahirkan dengan majasnya yang terjadi pada bendera. Berarti obai bendera itu obahnya Allah. Paham ya maksud saya? Enggak mantuk-mantuk gak balik, itu jenenge ngantuk. Memang harus lewat khalwat Pak iki, lewat tafakur, harus di situ. Wis tah, aku nggak mamang nek jenengan iki tidak akan pernah disesatkan oleh nafsu, nggak akan pernah. Aku yakin jenengan pasti akan sampai kok, karena aku berpedoman gini loh. Barang siapa yang sudah dikehendaki hamba itu oleh Allah di dalam hidayah, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Saya berpedoman di situ. Berarti tanda sampai ikut diberikan Allah di jalur hidayah adalah jenengan termasuk golongan alladzina yastami'unal qaula, bisa menerima ajaran dinul haq. Itu tanda pertama. Kok klik walaupun lewat YouTube dulu ketemu orangnya cocok iki, mesti sampean goleki sumbernya dari mana. Awalnya lihat TikTok potong-potongan Pak, ya lo ya iki yang dia cari ini. Akhirnya muncul, Allah menggerakkan hati jenengan untuk mencari. Akhirnya di situ berupaya Allah jelas menemukan, cuman ada prosesnya. Mencari lagi kok muncul sontok, wah akhirnya diketik Gus Son, nah, muncul sa'alamati saktil buni, akhirnya bisa ketemu. Loh, itulah tanda-tanda kalau ruhaniah itu yang dikehendaki Allah sebagai kekasih. Dibukakanlah semua apa yang tadinya susah kita masuk ke wusulan di makom musyahadah, akhirnya dimudahkan Allah. Makanya saya wa aslimu lahu, aku sudah pasrah dengan Allah dan aku yakin dan percaya pada Allah. Anda yang sudah membawa sirul asr tidak akan pernah disesatkan oleh hawa nafsu. Saya yakin di situ. Saya yakin di situ karena ayatnya sudah mengatakan, tapi bila mana Allah menyesatkan satu hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menolong. Tak ada. Berarti pertolongannya itu datangnya hanya dari Allah. Udah. Itu apa Mang Rek? Belakang tutup gunung. Pertanyaan tadi apa? Af'al. Oke. Dikatakan makrifat af'al, kita itu sudah tidak ada keyakinan atau rasa kalau gerak itu timbulnya dari makhluk. Gerak itu geraknya Allah. Dari situ dan roh itu wujudnya. Makrifat zat itu maksudnya ruh di situ. Empun dikembangno roh itu berarti Allah nggih. Empun dikembangno lu sih iku simpenan ning atimu.
Mboten lho, simpen ning ati musik. Tinggal saya menjawab itu di mana, dengan kacamata apa saya menjawab. Maksudnya Dzatullah itu adalah ruh. Karena dengan ruh inilah maka seluruh jasmani ini yang asalnya tidak bisa bergerak akhirnya bergerak. Pertanyaannya, apakah ruh itu Allah? Nah gitu toh. Ini ada perdebatan yang kemarin viral dua ulama terkait masalah ruh itu diciptakan dan apakah ruh itu bagian dari Allah. Melihat dari satu ayat, wa nafakhtu, kutiupkan rohku. Padahal dalam keterangan lain Allah tidak punya roh, Allahu biruhin. Tapi kok di situ kutiupkan rohku? Bingung ini Pak, debat. Tapi pun tabayun, sampun. Di situ ada yang berpendapat roh itu adalah ciptaan Allah, berarti makhluk. Oke. Roh itu bukan ciptaan Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Roh itu bagian dari Allah. Kutiupkan, berarti kutiupkan itu berarti dari dirinya Allah sendiri. Dalilnya, innalillahi saat menikapi iku parani songko Allah, wa inna ilaihi rojiun, dan kembali pada Allah. Tergantung jawabi. Kedua pendapat ini tak bener no, jika kegeran. Letak membenarkan dari mana? Dari kacamata masing-masing. Ketika kita mengintip dari kacamata syariat, selain Allah ikut disebut makhluk, termasuk nama roh. Berarti wa nafakhtu itu tidak memakai makna bagian dari Allah, tetapi Allah ciptakan. Meja, oke. Meja ini kalau dikatakan ciptaanku, maka nggak ada unsur zatku itu dalam meja. Kayu nggak ada dalam diriku, lah nih. Paku nggak ada. Bune, cara kayak pang nih kok makan paku gitu. Lem juga nggak ada dalam diriku. Makanya itulah khalaqas samawati wal ard. Punya dalil Yohan, sama-sama punya dalil. Semua diciptakan. Guys, ini benar menurut kacamata syariat bahwasanya roh itu adalah makhluk, bukan Allah, bukan Allah. Paham ya? Oke. Kita naik satu tingkat secara hakikat. Wujudnya bang, apa ini? Meja bisa wujudnya L itu dari zatku, berupa apa? Ilmu pengetahuanku. Kalau tidak berilmu, gak mungkin menjadi kotak menjadi L. Sebelum saya ciptakan, aku punya gambar bos, angan-angan cipta rasa. Oh tak gawe L wis enak deh. L itu kini kena tiga wajah wedang, ini kok kendo jika atuh-atuh. Lah ngoten ta ya. Sebelum tak ciptakan, angan-angan sudah membuat seperti ini. Lah ilmu itu termasuk faktor dari zatku. Nah posisi ini boleh dikatakan manakala sudah diahad. Pandang sudut hakikat mekengkeng itu ya dari Allah. Dalilnya di innalillahi, sesungguhnya itu semuanya itu datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali pada. Nah artinya Pak, sesungguhnya kabeh semuanya itu disuruh untuk lekas kembali pada Allah. Ngatenlah. Wong syariat wis paham ono ning toriko, wong toriko paham ono ning hakikat, nek wong wis hakikat ilmu lanjutkan ke makrifat. Itu aslinya gitu. Makanya saya diundang toriko manapun siap. Ya, karena saya tidak hanya untuk toriko A, B, C sampai Z, silakan. Berarti aku yo milikmu. Nek kui gelem, nek gak gelem yo gak apa-apa. Ngono lho. Wis, sebab bagaimanapun juga hakikat adalah sebagai tangga, bentuk tangga Anda naik dari toriko bisa makrifat pada Allah. Jadi kalau sudah masuk di dalam ahad, maka sudah nggak ada bedanya Pak. Allah dengan bahasa roh, dengan bahasa bla 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 bla. Tapi bukan roh yang dimaksud makhluk itu. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan jawaban biar nggak rame. La ibsorun wa mubsorun wa basorun.
ojo munculnya jeneng-jeneng iku, cukup di dalam hati. Fanalah yang namanya ruh sebagai si salik, fanalah nama Allah sebagai yang disembah atau sebagai yang diparani atau dirawui atau didatangi, fanalah mata untuk melihatnya fana. Makanya akhirnya dunungno Muhammad tentang anak ingsun ini, dunungno tentang wahyu intiku Muhammad, ajarkan terhadap umatmu. Aku nggak pernah ngutus utusan sebelummu manakala dia tidak mau menerima wahyu intiku ini. Jadi semua termasuk Nabi Isa, Nabi sampai umur Nabi Adam membawa la ilaha illa ana. Tandanya kalau muncul anabia bagaimana? Ya dalam hatimu, dalam hal apapun Anda yang kau hadapi, keakuan Allah selalu berkibar dalam hatimu. Itu berarti Anda sudah masuk pada yang sesungguhnya. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah, yang disembah kecuali aku. Anta sudah enggak, Huwa sudah tidak, apalagi Allah sudah tidak. Jadi ana, itulah ahad. Mengapa saya katakan Rasulullah? Buktinya mana Rasulullah memberikan pengajaran ini? Teruskan ayatnya itu. Jangan mandek di Allah, di ana. Ada terusnya. Fa'budu. Ajaran mereka nyembah aku, ajar mereka tentang aku. Itu Bang. Lah, ilmu wahyu yang inti ini selama ini mulai zaman Sayyidina Ali, setelah beliau itu dihukum oleh kaum Khawarij, terkesan disembunyikan. Akhirnya dampaknya apa? Yuk kita masyarakat menengah ke bawah pekok kabeh, dalam beribadah pekok kabeh. Allahu Akbar, wedhus, babi, asom, apa ae malah bupak beleng sing tas duwe motor gak beset tak parkir. Turu enak-enak gak duwe motor nyaman, bos motor nyar, belum punya garasi bisa dingai ngek gorden. Si ono. Mau gak misuh aku asini kudu mawon Pak, asini kudu bon. Jadi makrifat zat itu di situ. Jadi sudah tidak menganggap roh itu makhluk ya, karena roh itu sudah fana, sudah tidak muncul tidak muncul Allah, hanya muncul ana dalam iman, maksudnya ana Allah, bukan ana makhluk. Lah, zat, sifat, asma, af'al ini dalam keterangan sifat wajibnya Allah, berkumpulnya 4 perkara inilah yang disebut hidup. Berarti hidup itu adalah laisa kamislihi sayun. Ya wis iku bos. Ada lagi, silakan.